Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Sambil Santai bareng Kak Fei. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar membuat gambar cerita, menentukan pokok pikiran suatu teks, mewarnai sketsa dengan teknik tertentu, dan menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menentukan pokok pikiran suatu teks. Setiap teks memiliki informasi. Informasi tersebut dapat ditemukan secara tersurat ataupun tersirat. Informasi tersurat berarti informasi tersebut tertulis jelas dalam teks yang dibaca. Sementara informasi tersirat merupakan informasi yang tidak tertulis langsung dalam teks yang dibaca. Jadi, kamu harus membuat kesimpulan terlebih dahulu untuk mengetahui semua informasi yang terdapat dalam teks. Selanjutnya, kali ini kita akan membuat gambar cerita. Tahukah kamu apa itu gambar cerita? Dan bagaimana cara membuat gambar cerita? Gambar cerita adalah urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk sebuah cerita. Adapun beberapa contoh atau bentuk gambar cerita diantaranya sebagai berikut. Ada komik, ada kartun, karikatur, cergam, pamflet, dan cover. Adapun penjelasan lebih jelasnya, silakan bacalah teks pada buku tematik 5B halaman 101 sampai 102. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan tema. Sebelum membuat gambar, pikirkan tema cerita yang akan kamu buat untuk memberi bayangan gambar apa yang akan dibuat. Lalu, tuliskan cerita yang akan kamu gambar. Jika kamu akan membuat karya gambar berupa komik, tuliskan cerita berbentuk percakapan. Yang kedua, mempersiapkan alat gambar. Membuat karya gambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering dilakukan menggunakan alat gambar yang tidak memerlukan air seperti pensil, arang, kapur, dan krayon. Teknik basah dilakukan menggunakan alat gambar berupa cat, misalnya cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Alat-alat tersebut harus diencerkan menggunakan air atau minyak sebelum digunakan. Sebelum mempersiapkan alat gambar, pilihlah teknik menggambar terlebih dahulu, lalu siapkan alat gambar sesuai teknik yang kamu pilih. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Pembuatan sketsa gambar memiliki peran penting dalam karya gambar. Jika sketsa yang dibuat tidak maksimal, karya gambar yang dihasilkan juga kurang baik. Gunakan pensil untuk menggambar sketsa. Sebaiknya gores gambar tipis dan ringan agar lebih mudah dihapus atau diperbaiki. Kamu juga dapat mencontoh objek sebenarnya sebagai acuan. Dan yang keempat, menyempurnakan dan mewarnai gambar. Karya gambar dapat diwarnai sesuai dengan selera pembuatnya atau tidak. Sebelum mewarnai gambar, sempurnakan gambar terlebih dahulu. Tebalkan tepi gambar dan hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Lalu, warnai gambar dengan salah satu teknik. Pewarnaan teknik kering misalnya dengan cara arsiran atau gradasi. Dua contoh teknik kering tersebut ada pada halaman 106. Saat mewarnai gambar, diperlukan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab akan membuat kita memiliki karakter atau kepribadian yang baik. Sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar sebaiknya ditanamkan sejak kecil.
Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan muncul berbagai akibat yang merugikan. Berikut adalah salah satu cuplikan akibat kurangnya tanggung jawab yang membuat sungai menjadi tercemar. Amatilah cuplikan berikut ini. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Asik, hujannya udah reda. Oh ya? Hah? Kayaknya kamu menangkap sesuatu deh. Aha! Lihat, ada peringatan nih. Sepertinya ikan-ikan ini harus menunggu deh, Rena. Hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh ya? Yuk, kita lihat. Ayo! Hup, hup, ya. Waktunya beraksi. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Wah, Ayo ke atas. yuk. Ayo kita cari tahu dari mana ya banjir ini berasal. Wih. Ya ampun. Aduh, sampahnya banyak banget di sungai. Wah, lagi ngapain, Pak? Itu kan Pak Bumi dan timnya dari UPK Badan Air. Aha. Yuk, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Halo Pak Bumi, lagi apa? Halo Sandi dan Rena, kami sedang membersihkan saluran yang tersumbat karena hujan. Oh, jadi penyumbatan ini yang membuat sungai meluap dan menyebabkan jalanan banjir. Tapi dari mana asal semua sampah ini? Semuanya ini berasal dari orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, selokan, dan sungai. Oh, kok gitu sih? Iya bau banget. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Wow. Sandi, gimana cara kita bantu Pak Bumi dan timnya supaya sampah tidak sampai ke laut dan tidak menyebabkan banjir lagi? Pak Bumi dan timnya sedang berusaha keras untuk menjaga kebersihan sungai. Apa yang bisa kami bantu ya, Pak? Jangan menyapu lalu membuang sampah ke saluran air. Kita harus selalu membuang sampah sesuai dengan tempatnya dan mendaur ulang untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Jangan pernah membuang sampah berukuran besar ke sungai. Kalian dapat menghubungi bank sampah terdekat untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Nah, ajak semuanya untuk mengikuti Hari Bersih Indonesia. Lalu, ikuti juga acara bersih-bersih di lingkunganmu. Misi kita untuk menciptakan kebersihan dapat tercapai kalau kita melakukan bersama-sama. Terima kasih, Pak, untuk saran-sarannya. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Bagus. Terima kasih Sandi dan Rena. Wah, banjirnya sudah surut. Diingat ya teman-teman, sungai bukan tempat sampah. Kalau kita rutin mendaur ulang dan memperhatikan lingkungan sekitar, alam akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mantap. Nah, sekarang kita bisa mancing ikan lagi nih, Rena. Eits, tunggu dulu. Hanginnya nyala tuh. Hah? Wah, ada yang butuh bantuan lagi. Saatnya beraksi. Dadah semua. Be a hero. Reduce your waste to zero. Sampah Sandi, sampah Sandi. Ini sampahku, bukan sampahmu. Ini sampahmu, bukan sampahku. Ayo kenali sampah-sampah kita. Bersama Sandi, bersama kita kenali sampah kita.
Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharaannya juga dinyatakan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia, yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Mari kita sebagai makhluk Allah untuk bisa menjaga dengan baik apa yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.